Haleluya, Sabtu 19 September 2020. Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, dan hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Kita lihat roh Allah ada dalam diri Yusuf, dan dia menjadi akal budi dan bijaksana, sehingga Yusuf menjadi kuasa atas istana Firaun, dan seluruh rakyatnya akan taat kepadanya. Di ayat yang lain ditulis bahwa Yusuf menjadi bapa bagi Firaun. Puji Tuhan, ada berkat yang luar biasa bagi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat ini relevan dengan Mazmur pasal 2 ayat 11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mengapa? Arti kata taat. Arti kata taat adalah satu, kita dikuasai. Orang yang taat adalah orang dikuasai. Dalam hal ini rakyat Mesir dikuasai oleh Yusuf, taat kepada Yusuf. Karena akan datang 7 tahun kelimpahan, dan setelah itu 7 tahun kelaparan. Ada kelaparan yang mengancam. Mereka harus menundukkan diri kepada Yusuf, walaupun mungkin mereka tidak mengerti. Berkatnya adalah mereka terpelihara pada masa 7 tahun kelaparan. Bahkan rakyat Mesir atau Mesir bisa memberi makan bagi orang-orang di luar Mesir. Haleluya. Biarlah kita juga dikuasai, menundukkan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan memelihara kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Arti yang kedua dari kata taat adalah diperlengkapi dengan senjata Allah. Maksudnya senjata Allah adalah Roh Kudus. Roh Allah, roh yang mengurapi kita. Urapan Allah akan mengajar kita segala sesuatu. Urapan Roh Kudus akan menuntun kita. Urapan kuasa Roh Kudus akan memperlengkapi hidup kita dengan karunia. Karunia menyembuhkan, karunia hikmat, karunia membeda-bedakan roh, karunia mengajar, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Perjuangan kita, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Maksudnya manusia, agama, suku yang lain, bukan. Tetapi peperangan kita melawan roh-roh jahat dan kerajaannya. Maka hanya orang yang diurapi Tuhan yang akan meraih kemenangan yang gemilang. Rakyat Mesir, mereka akan berhadapan dengan ketakutan, kekhawatiran karena akan datang masa yang sulit. Tapi dengan diperlengkapi oleh Yusuf, mereka akhirnya bisa menang terhadap ketakutan itu atau kekhawatiran itu. Saudara dan saya juga, mari kita minta diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sehingga di masa-masa yang sulit seperti ini, kemenangan yang gilang gemilang menjadi bagian milik kita. Arti yang ketiga dari taat adalah hati yang terpikat, hati yang mengasihi, hati yang memprioritaskan, hati yang menomorsatukan. Karena itu di Mesir adalah Yusuf. Kalau kita adalah Tuhan sendiri. Karena apa? Kalau Tuhan nomor satu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Waktu kita khawatir, mari cari Tuhan.
Waktu saudara takut, mari cari Tuhan. Baca firman Tuhan. Berlutut di rumah bersama keluarga. Menyembah Tuhan. Hati yang terpikat mengasihi Tuhan. Maka ketakutan, kekhawatiran, berkat itu akan menjadi bagian milik saudara. Puji Tuhan. Kita kembali ke cerita Yusuf. Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Dan Mesir dapat diselamatkan, terselamatkan pada hari kesusahan. Masa-masa 7 tahun kelaparan. Saudara dan saya juga demikian. Mari kita mengasihi Tuhan. Kita akan terpelihara di masa-masa yang sulit ini. Saya Soleman Bitanuki. Doa saya menyertai saudara semuanya. Jangan takut. Tuhan memelihara kita semuanya. Haleluya.